Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi durian di kedai Pak Ahmad, makannya bersama anak joli. Dek jaya salam ambo kurang semangat, ambo bilang sakan dimai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'du. Pertama dan utama sekali marilah kita ucapkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, atas berkat rahmat, nikmat, karunia dan kasih sayang dari Allah, sehingga pada hari yang berbahagia ini kita masih dikumpulkan bersama untuk menuntut ilmu, menambah wawasan kita di masjid yang kita cintai, Masjid Ar-Rahman Azkia ini. Salawat beserta salam juga kita doakan kepada Allah agar disampaikan kepada uswah dan qudwah kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang sama-sama kita hormati seluruh direktorat lingkup Yayasan Azkia Sumatera Barat, seluruh kepala unit pendidikan Yayasan Azkia Sumatera Barat, berikutnya Ustadz dan Ustazah yang alhamdulillah meluangkan waktunya untuk hadir di majelis ilmu yang mulia ini. Baik, acara selanjutnya yaitu marilah kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan atau dibacakan oleh Ustadz Salman Yuziro SPD. Kepada Ustadz Salman disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a faj'alahu ghuthaa'a
إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Allahumma arhamna bil Quran. Jazakallahu khairan. Semoga pembacaan ayat suci tadi memberikan rahmah kasih sayang Allah sehingga acara kita pada hari ini bisa berjalan lancar dan sesuai dengan harapan kita semua. Baik, acara berikutnya marilah kita dengarkan doa yang akan disampaikan oleh Ustadz Hamdan Syukran Sinaga SPD. Kepada Ustadz Hamdan disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wahdahu wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير. اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على محبتك والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعاهدت على نشرة شريعتك فوثق اللهم رابطتها وأدم ودها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحيها بمعرفتك وأمدها على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم انصر الإخوان في كل زمان وفي كل مكان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Semoga dengan pembacaan doa tadi kita semua dapat ampunan dosa, serta juga teman-teman kita, saudara-saudara kita dan keluarga kita yang sedang diberikan ujian oleh Allah berupa ujian sakit atau musibah lainnya. Allah angkat sakitnya dan Allah mudahkan urusannya. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, sebelum kita lanjut acara, ana mau melihat absen atau kehadiran dari setiap unit. Waalaikumsalam. Ahlan wa sahlan Ustaz. Baik, dari unit SDIT Azkia 1 takbir. Masya Allah. SDIT Azkia 2 takbir. SDIT Azkia 3 takbir. Masya Allah. SDIT 4 dari Bukit Tinggi takbir. Masya Allah. Teman-teman kita yang dari Bukit Tinggi atau di luar daerah mengikuti secara Zoom. Berikutnya dari TKIT yang berada di sekitar Padang takbir. Masya Allah. TKIT Payakumbuh takbir. Masya Allah, diwakili takbirnya. Baik, dari Universitas Azkia takbir. Masya Allah. Dari SMP IT Azkia takbir. Masya Allah. Ada lagi? Nah, cukup ya. Baik. Oh iya, ustadz-ustadz yang masih berada di bawah, silakan kita isi terlebih dahulu posisi yang di atas. Sekali lagi, ustaz-ustaz yang sudah berada di masjid, mari kita penuhkan tempat duduk yang di atas terlebih dahulu. Ustaz. Baik, kita lanjutkan acara berikutnya. Di Kuranji ada Yayasan Azkia. Cita-citanya terdepan di Sumatera. Marilah kita dengarkan kata sambutan dari Ustadz Akmal LCMA yang kali ini menggantikan sambutan dari Ketua Yayasan Azkia. Kepada Ustadz Akmal LCMA dengan segala hormat kita persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul barakat wa bi mannihi tuhitu bina ar-rahmat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini Allah pertemukan dan hadirkan di salah satu rumahnya, Masjid Ar-Rahman Azkia. Semoga kehadiran kita ini menjadi amal soleh bagi kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada kedua dan junjungan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang sama-sama kita hormati Kepala Sekretariat, Kepala Inspektorat, Direktur Pendidikan dan Jaminan Mutu, Kepala Urusan di Lingkungan Yayasan Azkia, Kepala-kepala sekolah dari TK, SD dan SMP, dan juga pimpinan di Universitas Azkia yang sama-sama kita hormati, para guru, ustaz, karyawan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang mengikuti agenda ini baik secara offline ataupun secara online. Kemudian terkhusus kepada narasumber kita yang membersamai kita insyaallah pada pagi hari ini, senator kita Ustaz Muslim Yatim LCMM. Semoga kehadiran beliau di sini juga menjadi amal soleh bagi beliau.
Amin ya rabbal alamin. Para ustaz dan ustazah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, agenda yang kita ikuti pada hari ini merupakan salah satu agenda untuk menguatkan wawasan, pemahaman dan juga pengamalan kita terhadap Islam. Yang kita inginkan dari agenda ini bukan sekedar rutinitas bulanan, tetapi ada perbaikan-perbaikan dalam pemahaman kita dan juga dalam pengamalan kita. Kita tidak ingin agenda ini hanya menjadi sesuatu yang berlangsung setiap bulan tetapi tidak memberikan efek apa-apa. Maka dari itu setiap kita harus berusaha untuk mengambil apa pesan-pesan yang disampaikan oleh narasumber dalam setiap penyampaian ini, dan apa amal aplikasi yang bisa dilakukan setelah acara ini berakhir. Dalam kesempatan ini kita sandingkan tema pembicaraan kita itu terkait dengan bersedekah ataupun berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala, dengan pengembangan peran dakwah dan sosial kita. Kita juga menggunakan kesempatan pertemuan ini untuk menggalang dana awal untuk pengadaan ambulan yang kita harapkan juga nanti bisa memberikan efek dakwah dan sosial bagi masyarakat yang ada di sekitar kita, dan tentu bagi kita yang juga dalam kondisi-kondisi tertentu memerlukan ambulan ini. Jadi kita harapkan momen pertemuan kita ini adalah momen yang bisa mengawali rencana dan target pengadaan ambulan ini, dan semoga ini tidak memerlukan waktu yang lama sampai nanti kita bisa mengadakannya. Sejak hari Selasa kemarin saya berada dalam kondisi yang kurang sehat, mungkin juga sampai sekarang masih kurang sehat. Teringat kadang kondisi bahwasanya usia itu tidak akan lama dan setiap kita akan kembali kepada Allah. Di dalam surat Al-Munafiqun Allah berfirman, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Ayat ini menjelaskan di antara keinginan orang-orang yang sudah meninggal untuk bisa kembali hidup ke dunia dan melakukan amalan, dan di antara amalan yang ingin mereka lakukan telah bersedekah. Maka momen ini kita jadikan momen untuk menguatkan semangat kita bersedekah di jalan Allah, berinfak di jalan Allah, yang kebaikannya pasti akan kembali kepada kita sebelum bermanfaat untuk yang lain. Semoga apa yang akan disampaikan oleh narasumber kita nanti bisa kita pahami dan menjadi amal dan kebiasaan kita terkait dengan bersedekah ini. Demikian sambutan mewakili Ketua Yayasan Bapak Dr. Andus Mardanus Datuk Sepenuh Kayu yang tidak berkesempatan hadir pada pagi hari ini karena sore kemarin beliau berangkat ke Jakarta. Sekali lagi terima kasih kita ucapkan kepada seluruh guru, karyawan, pegawai di lingkungan Yayasan Azkia, dan mobil khusus kepada narasumber kita Ustaz Muslim Yatim di tengah segala kesibukan beliau ketika dihubungi dan diminta waktunya masih berkenan untuk bisa membersamai kita. Demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan kepada Ustaz Akmal yang sudah menyampaikan beberapa informasi dan nasihat kepada kita semua.
Bukit Tinggi foto wisata, pesisir selatan sejuta pesona. Agar hidup tenang dan bahagia, marilah kita dengarkan tausiah dan guru dan tercinta. Acara selanjutnya yaitu tausiah agama yang akan disampaikan oleh Buya Haji Muslim M.Yatim MCML. Dengan segala hormat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan bulan barakah, banyak orang pergi mengaji. Kalau salam tak jawab semangat, kita ulang sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ba'araminya balai anak rajo kelalu juo. Banyaknya kerajo tak bangkalai, namun ibu-ibu bapak-bapak di Askia di silau juo. Mantap ya? Mantap. Bapak Ibu yang saya muliakan, saudara saya yang masih ada rasa bahwa sesungguhnya saya merasakan bahagian yang tak terpisahkan dengan Askia ini. Mulai membentuk, membeli tanah ini, tanah tempat kita bekerja ini adalah hasil lobi saya bersama Pak Ipip bersama ibunya. Ibunya sedang masak di dapur, kami datang sama dia untuk melepaskan tanah. Ini tanah keluarga besar mereka ini. Dan saya pun pernah membangun sebuah bangunan di ujung itu. Itu adalah dari Muslimin yang saya bawa dari Abu Dhabi untuk membangun asrama waktu itu. Artinya merasakan bagaimana perjuangan Askia sejak awal. Maka pagi ini saya diminta oleh Ustadz Akmal untuk berada di tengah Bapak Ibu semua dalam mengisi acara rutin bulanan. Tidak ada yang istimewa sesungguhnya. Okey. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya muliakan, kalau judul yang diberikan sama saya pagi ini ada tentang bersedekah atau berdonasi atau berinfak atau berzakat dan segala macamnya. Itu ya. Mohon maaf saya tidak menyebut menghormati ketua yayasan dan menghormati guru-guru, bukan itu maksudnya. Maksudnya adalah Allah pasti sudah memuliakan kita bersama. Iya ya. Minta izin saya kalau saya salah dalam hal ini. Dan hari ini sesungguhnya hari pernikahan anak Pak Ipe, Pak Irwan Retno di Jakarta, dan saya diundang. Dan saya mendapat undangan ini, saya minta izin sama dia. Saya tidak hadir pernikahan anak Prof, saya bilang, tapi saya hadir di lembaga Prof, saya bilang gitu. Soalnya dia ni guru saya itu, dia tu murabi saya pertama kali itu. Dia sering menyebut-nyebut itu. Dan anaknya nikah itu namanya Farhana. Farhana itu saya yang mengasih namanya. Waktu beliau sedang menyelesaikan doktornya, dapat gelar doktor, dan di tahun yang sama beliau terpilih sebagai anggota DPR RI. Dari situlah beliau bertanya sama saya, siapa nama anak yang lahir ini? Saya bilang namanya, kalau itu sedang kegembiraan kan, saya bilang iya, ya Farhana aja namanya, saya bilang. Oh ya, bagus nama. Itu adalah nikah sekarang itu. Waktu kemarin di tanggal 16 Agustus mendengar ceramah pidatonya Pak Jokowi, ketemulah sama ibu Nepi ini, sekaligus minta izin. Dan saya tidak berdosa lagi lah gitu. Bapak Ibu yang saya muliakan, ada dua titipan ceramah tentang sedekah. Yang kedua tadi ada kata Ustadz Jan Barial, katakan sedang pengadaan mobil ambulans. Saya kira antum itu tidak susah mendapatkan mobil ambulan ini. Cuma kalau ingin menyumbang silakan dia sumbang. Bapak Ibu saya muliakan, saya berdiri di sini tentang infak sedekah ini penting bagi kita.
Sebenarnya yang penting bagi masyarakat atau bagi siapa? Yang penting itu adalah bagi kita sendiri gitu ya, sedekah itu. Okey. Saya akan bercerita sebuah kisah-kisah saja. Kalau seandainya kalian antum mau cari materi tentang ini, banyak sekali, Al-Quran banyak, hadis banyak gitu ya. Yang punya Zoom mana nih? Okey, ada sini Zoom ya. Ya, siapa yang namanya pakai Zoom ya, insyaallah. Nanti sesaat saya berkumpul sama antum yang ada di Payakumbuh, ada di Bukit Tinggi ya. Ahlan wa sahlan bihudurikum atas pengajian pagi ini. Nah, ini harus ada action pagi ini ya. Kita bersedekah itu enggak perlu banyak-banyak dalam bentuk ceramah, tapi banyak-banyak dalam bentuk sedekah gitu ya. Okey. Bapak Ibu yang saya muliakan, guru-guru yang sangat-sangat berjasa bagi bangsa dan negara ini. Inilah guru-guru. Saya yakin Bapak Jokowi sehebat itu pasti ada gurunya itu ya. Tapi kalau sering tidak benarnya pasti bukan guru ngajar dia. Gitu. Ya, gitu. Sama juga Sambo itu ada gurunya pasti. Kalau kurang ajar begitu pasti bukan guru yang ngajar, kurang ajar gitu ya. Okey. Ada keluarga Sambo di sini, ada? Tidak ada ya? Tidak. Tapi katanya kakaknya dari Amerika mau datang, mau melepaskan dia dari Makobrimob katanya. Namanya Rambo namanya. Dan dia sekaligus minta maaf katanya, minta maaf atas kelakuan adikku katanya. Ikhwan billah rahimakumullah. Antum kenal seorang ulama besar namanya Abdullah bin Mubarak. Abdullah bin Mubarak. Ayahnya Mubarak, anaknya Abdullah, maka namanya Abdullah bin Mubarak. Ini ulama besar. Nanti lebih jelasnya biografi beliau ini tanya sama Akmal. Itu PR untuk beliau. Itu menerangkan sama anda siapa beliau ini ya. Yang saya tahu adalah Al-Mubarak ini adalah ayah dari Abdullah bin Mubarak ini. Abdullah, beliau ini adalah orang yang sangat taat, yang sangat-sangat berhati-hati memasukkan sesuatu ke perut beliau, kecuali yang tak ada yang masuk kecuali yang halal saja, yang jelas, tak mau yang subhat, tak mau. Satu saat beliau ini bekerja dengan seorang qadhi, dengan seorang qadhi yang ada di Irak, menjaga kebun delima. Begitu itu ceritanya. Jadi satu saat beliau bagus saja kerjanya, kebunnya bagus, pelayanan rapi dan segala macam. Satu saat sang qadhi bilang sama si Mubarak, katanya begini, tolong kamu ambil buah kurma yang bagus ya, yang manis, yang enak, kayak sama saya. Okey, diambillah buahnya 3 biji dan diantarkan kepada Abdullah, kepada sang qadhi. Dicoba satu enggak enak, satu pahit, yang satu masam luar biasa. Enggak ada yang enak sama sekali. Jadi kata qadhi, buah apa yang kamu hadirkan ni? Delima bagaimana yang kamu hadir sama saya? Ya, bapak minta delima, saya hadirkan delima ini, kata beliau. Apa kamu enggak tahu ini enggak enak delima ini? Kata beliau, maaf Tuan Qadhi, saya tidak pernah tahu apa rasa delima ini. Sekian tahun kamu kerja di sini, tidak pernah kamu tahu yang mana delima yang bagus. Enggak pernah. Memang kenapa? Saya tidak pernah mencobanya sama sekali. Jadi buah delima sebesar sebanyak itu, yang masak, yang berbeza, tidak pernah dia makan. Tidak pernah dia makan, dia coba pun tidak pernah. Kerana tugas dia menjaga, bukan untuk makannya. Itu dia bilang begitu. Ini kehati-hatiannya. Jadi kamu tidak pernah coba ini? Tidak pernah. Oh gitu ya. Kira-kira di zaman Jokowi yang begini dipakai enggak nih? Enggak bakal dipakai. Udah, kamu pergi, pulang kampung sana, kira-kira begitu. Bawa sepeda pulang. Kira-kira begitulah kembali. Ya. Tetapi apa kata sang qadhi? Sudah, kamu aku nikahkan dengan anak gadisku. Begitu. Anak gadis yang sangat-sangat cantik dan banyak yang meminat dan banyak orang melamar, tapi tidak diterima kecuali seorang kebunnya. Dari pernikahan itu lahirlah namanya Abdullah bin Mubarak ini.
dari seorang bapa yang taat, dari rahim yang sangat baik. Sebiang tu. Dari orang taat, dari rahim yang baik, lahirlah anak sebagaimana ada yang kita dengar Abdullah bin Mubarak, seperti nanti ada lagi namanya Umar bin Abdul Aziz ya, itu yang. Ikhwati billah rahimakumullah. Dari sana kita tidak bercerita bapaknya, cerita Abdullah ini. Abdullah ini. Cerita Abdullah ini adalah seorang ulama besar dari Irak. Beliau ini tidak ada yang tak kenal di Irak, di Damaskus, di mana negara-negara di sekitar itu kenal beliau ni, ulama besarnya. Dan buku-buku beliau sangat banyak sekali. Itu saya bilang tadi, kalau ingin dalam lagi dengan Abdul bin Mubarak ini, tanya Ustaz Akmal. Dia S2 belajar Abdullah bin Mubarak aja kerjanya di Mesir, itu ya. Sudah itu apa? Beliau pergi haji. Selesai melaksanakan ritual haji, beliau tertidur di masjid. Di Masjid Haram maksudnya. Begitu beliau tertidur, beliau dalam tidur itu melihat dua malaikat turun dari langit bicara di depan beliau. Beliau sedang tidur ini. Apa kata malaikat satu ke malaikat kedua? Berapa haji tahun ini? Orang haji, berapa yang haji tahun ini? Waktu itu masih ada 700.000 orang. Sekarang kan jutaan orang ya. 700.000 orang kata si malaikat satu ini. Dia tanya lagi, apakah semua diterima ibadahnya? Apakah semua 700.000 itu diterima Allah ibadahnya, ibadah hajinya? Apa jawabnya? Tak satu pun diterima oleh Allah SWT. Oh, kok bisa begitu? Itulah kehendak Allah. Kita tidak mengerti. Oh, mereka sudah payah jalan ke sini, jalan kaki, ada pakai kapal, ada pakai pesawat, ada, dan menderita luar biasa. Itu urusan Allah, tidak mengerti saya, kata malaikat. Terus, tapi kamu harus tahu, kata malaikat satu tadi jawabnya, kalaulah tidak kena satu orang, maka selama-lamanya ibadah mereka tidak diterima oleh Allah SWT pada haji ini. Kecuali kena ada satu orang itu, maka 700.000 ini diterima Allah ibadahnya. Siapakah dia? Kata beliau, tapi tahu tak yang satu orang itu tidak pergi haji. Tidak pergi haji. Dan ibadahnya diterima yang tidak pergi haji ini, dan kena dia pula lah 700.000 orang ini diterima ibadah hajinya. Ini menarik buat saya terus terang. Maka siapakah dia, kata malaikat tanya kepada beliau, menerangkan tadi malaikat satu ini. Katanya namanya Sa'id bin Juhafah namanya. Sa'id bin Juhafah. Di mana dia? Dia ini orang Damaskus. Kerjanya ada tukang sol sepatu. Kerjanya sol sepatu. Dan dia tinggal di Damaskus. Damaskus itu mana sih? Suriah. Di Suriah. Subhanallah. Jadi terbangunlah beliau. Tukang sol sepatu, tinggal di Damaskus, dan kerjanya dan dia namanya adalah Sa'id bin Juhafah. Okey, Masya Allah. Akhirnya apa kata beliau? Terbangun dia tidurnya, akhirnya kena dia ulama, dia tidak pulang ke Irak, dan dia langsung pergi ke Damaskus mencari nama Sa'id itu. Inilah ulama besar mencari kebenaran itu begitu. Ya. Akhirnya dia sampai ke Damaskus, dia tanya kepada orang-orang sol sepatu yang ada di Damaskus, apa kata mereka? Kami tidak tahu nama ini, Pak. Kemungkinan agak di kota-kota kecil mungkin. Beliau cari lagi beberapa kota, enggak ketemu juga. Cari lagi. Hanya ketemulah beliau di kota yang ujung desa, ujung kota itu, yang bekerja sebagai sol sepatu, namanya Sa'id bin Juhafah. Temu. Artinya apa? Mimpi itu benar kalau terjadi pada alim ulama. Tapi jangan antum percaya mimpi antum. Ya, mimpi dikejar hantu, tidak ada hantu, ya bohong tu. Mimpi dikejar babi misalnya, tidak ada itu. Mimpi digigit ular, itu suka betul kita tu cari apalah makna ini ya. Tanya sana sini, benar apa ceritanya? Enggak ada itu, hilang aja, lupa aja itu. Mimpi ulama benar. Akhirnya ketemu dia kepada Sa'id bin Juhafah ini, kata beliau, siapa nama kamu? Sa'id bin Juhafah, Pak. Bapak siapa? Kata Sa'id bin Juhafah, saya adalah Abdullah bin Mubarak. Dia baru kenal,
Nah, bapak ini seorang ulama besar. Kami tahu nama bapak ini, tapi tidak pernah ketemu nama bapak. Akhirnya apa katanya? Apakah ada yang penting untuk saya, Pak? Bapak cari saya. Nah, kita kata sol sepatu. Kan? Sol sepatu lusuh pakaiannya, tidak seperti antum lah, gagah-gagah begini kan. Paling bawa alat-alat, pikul, kemudian berhenti di mana sepatu. Antum pernah memperbaiki sepatu? Enggak pernah, pasti enggak pernah. Habis sepatu beli baru, lem biru terus, lempar beli baru, lempar beli baru, lem biru. Betul tak? Kalau zaman saya pernah mesin sepatu saya, lah tebal tambah itu. Satu saat saya tambah tinggi rasanya, rupanya tambah sepatu tambah. Terus sepatu begitu. Akhirnya maksud saya, cobalah pakai juga sol sepatu ini, tukang sol sepatu ini untuk memperbaiki sepatu kita agar dapat uang juga dia gitu loh. Itu maksudnya. Jangan beli baru lem biru terus gitu loh. Betul ya? Hanya kata dia susah juga bertanya. Ini mencek cita malaikat ini nih, cita malaikat tadi. Hanya ditanya, kamu susah biar bertanya katanya. Dari mana saya mulai bertanya? Nggak bingung juga. Hanya dia tanya begini, kamu katanya mau pergi haji, gitu katanya tuh. Oh iya Pak, mau pergi haji. Kenapa tidak pergi haji? Baru dia bercerita. Gini, satu saat waktu orang pergi haji, setiap tahun pergi haji itu saya rindu sekali Pak pergi haji, ingin pergi haji, ingin sekali pergi haji. Setiap terdengar labbaik Allahumma labbaik, saya menangis Pak. Bertahun-tahun, tapi uang saya nggak ada. Maka saya mulai mencicil uang hasil dari sol sepatu saya ini. Puluhan tahun saya mencicil, menabung. Hanya per tahun ini cukup uang saya 300 dirham untuk pergi haji dari Damaskus. Terus kenapa kamu tidak pergi? Itulah masalahnya katanya gitu. Begitu siap berangkat saya dengan uang 300 dirham ini, istri saya ini katanya sedang hamil muda dan sedang ngidam-ngidamnya. Terus apakah dia larang? Tidak larang. Tapi satu pagi katanya kami mencium bau masakan yang nyaman sekali di sekitar rumah kami. Istri ingin mencoba makanan itu dan pesan sama saya, abang carilah makanan ini di mana adanya. Kalau boleh kita minta sedikit, kita beli saja. Saya ingin sekali makannya, masakan orang ini. Maka dicari-carilah. Maka akhirnya ketemu sebuah rumah yang sangat sederhana, dan tidak nampak ada perbaikan apa-apa di rumah itu, sangat sederhana sekali. Dan dia masuk dan dia senyum, alhamdulillah di sini rupanya makanan ini dimasak. Dia bilang sama ibu itu, ibu, bolehkah saya minta makanan itu sedikit ataupun saya beli saja karena istri saya sangat membutuhkan makanan itu. Apa jawab dia? Ibu itu tidak memberikan wajah yang sangat bersahabat dan malah dia sedih dan wajahnya tidak masam saja. Wajah ibu yang punya masakan itu. Apa katanya? Wa hadza ta'am halalul lana wa haramul laka. Itu katanya. Makanan ini halal buat kami dan haram buatmu. Kata ibu ini. Subhanallah. Dia bilang, ibu kan muslimah juga kan? Iya. Tapi kok bisa pisah kita gitu. Ini makanan katanya tidak halal buatmu. Kenapa? Ini adalah keledai yang saya temui sudah mati, yang saya ambil dagingnya dan saya masak. Karena saya punya anak 6, tidak ada yang membiayai hidup dia. Suami saya sudah lama meninggal dan saya pun tidak ada pekerjaan. Maka mereka kelaparan. Saya menemukan daging binatang ini yang mati, saya ambil sebagian dagingnya dan saya masak. Itulah bulan itu. Bagi kamu tidak halal, bagi kami halal. Sedih dengannya. Dan beliau menangis. Akhirnya dia pulang, tidak mau makanan itu. Dia bilang sama istrinya, ini yang terjadi dek, tidak mungkin kita makan makanan itu. Terus bagaimana kamu masak cepat deh, ganti makanan itu, jangan dia makan makanan itu. Maka istrinya masaklah dan mengantarkan makanan itu kepada mereka. Dan dia tanya pada istrinya, dan dia berdiskusi sama istrinya, bagaimana tahun ini, apakah abang pergi haji atau tidak? Kata istrinya, terserah abang, tapi kalau saya tidak usah pergi haji lah. Terus uang itu kita kasih sama dia semua.
Jadi uang haji tadi itu yang harus dia berangkat, ditunggu dah puluhan tahun itu, tidak diberikan, tidak berangkat haji dia, tapi dia disediakan kepada ibu yang tadi sedang kesusahan. 300 dirham bisa membenahi rumah, bisa untuk membenahi ekonomi mereka, dan dia tidak jadi pergi haji. Jadi kata Abdul Mubarak mengatakan, hadza huwa jawab. Ini jawaban sesungguhnya sudah. 8. Apa pelajaran di sana? Ikhwah fillah rahimakumullah. Ternyata infak dan sumbangan kita ini adalah membuat Allah sayang sama kita. Allah sayang sama kita. Siapa yang kenal pada seorang tukang sol sepatu? Siapa yang kenal? Kalau soal Akmal ini pasti dia masyhur bis sama dan masyhur fil ardi. Kalau dia itu masyhur fis sama, majhul bil ardi. Tidak dikenal di bumi dia itu, tapi kenal di langit. Tandanya apa? 700.000 orang pergi haji, bisa diterima hajinya, kena satu orang yang sol sepatu. Bayangkan tuh. Halwa ma'ruf ladal insan, tidak ada yang kenal dia itu. Allah aja mengenal dia. Subhanallah. Oleh sebab itu antum kita ini mencari ruang apa yang bisa kita lakukan untuk Allah kenal kita di lain lewat sedekah kita. Lihat uang kita. Tidak usah besar-besar, tidak usah bunyi-bunyi, tidak usah pakai catatan segala macam. Kasih aja. Kenal Allah, Allah tahu itu. Sebagaimana kata Wis Al-Qarni mengatakan, ana masyhur fis sama wa majhul fil ard. Saya ini orang terkenal di langit, tidak dikenal orang di bumi. Ikhwati billah rahimakumullah. Ini cerita pertama. Bisa dikesimpulan enggak tuh? Bisa ya. Kita harus memberikan apa yang kita punya demi kebutuhan orang lain. Apa kata Rasulullah SAW? Kalian tak datang mengunjungiku. Kata hadis kudusi mengatakan begitu. Kalian tak datang mengunjungiku, kata Allah lewat hadis Rasulullah SAW. Bagaimana kami mengunjung kamu ya Allah? Engkau adalah Azza wa Jalla, Rabbul Tuhan seluruh alam. Kenapa kamu tak datang kepada orang sakit? Dia butuh kamu kunjungi. Kalau kau datang ke situ, artinya kamu temu aku di situ, kata Allah SWT. Kenapa kamu tidak beri aku makan? Bagaimana kami berikan makanmu ya Allah, sedangkan kamu adalah berkuasa dan sangat-sangat berkuasa dan mampu semuanya. Hamaku sedang kelaparan, miskin. Kenapa tidak kau bantu dia gitu? Kalau kau bantu dia, aku ada di situ. Gitu kata Allah. Artinya apa? Waktu kita memberi bantuan tu Allah melihat kita. Yang kedua, cerita kedua. Nah, cerita kedua ini adalah cerita hadis ada panjang dan atau buka Google juga ada. Ini hadisnya tentang kebun tanah, pertanahan kebun yang sangat gersang, yang tidak pernah ada hujan. Itu daerah-daerah Arab sana, daerah Timur Tengah kan begitu ya, hujannya cuma 2 kali dalam setahun cuma. Kalau kita sering hujan. Kerontang, tak tumbuh tumbuhan. Ada seorang petani merasakan sangat susah menumbuhkan tanamannya dan hasil kebunnya menurun terus. Kalau terus begini akan susah memberikan kehidupan anaknya dan nafkah semacamnya. Akhirnya apa? Dia berdoa pada Allah SWT. Ya Allah, turunlah hujan di kebun saya ini ya Allah. Itu mintanya. Turunlah hujan. Seketika itu nampak awan yang gelap sekali. Itu tanda hujan mau turun. Dia sangat senang sekali. Alhamdulillah alamin, hujan mau turun ini. Dia bilang begitu. Tetapi apa yang terjadi? Dia dengar suara dari awan itu. Wahai awan, siru, berjalan kamu, kata awan itu, kata suara itu, pergilah ke kebun sipulan. Kebun sipulan disebut namanya, katalah John Berian namanya. Kebun John Berian ya. Ya nama gitulah. Tidak apa-apa ya. Si John aja lah, si John. Kebun si John itu gitu. Dah. Sampai di sana kamu tumpahkan semua air yang ada kamu kandung ini, perintah suara tadi ke awan tadi itu, dan jangan tinggal sedikit juga pun, habiskan itu semua. Dia sedih petani ini, loh bukan untuk saya ini,
awan, hujan, bukan untuk saya. Ternyata ada perintah lain. Maka dia ikuti terus perjalanan kebun awan tadi itu sampai kepada sebuah kebun yang sangat luas dan sangat rimbun sekali, daun-daunnya bisa bertuduh badannya kita di situ, dan si petunggunya punya kebun sedang sujud pada Allah SWT karena hujan turun di situ habis-habisan. Berbeda sekali kebun itu dan kebun yang lain. Kebun itu adalah kormanya sangat subur, daunnya sangat lebar-lebar, dan hasilnya luar biasa. Hanya dilihat gitu, sudah selesai hujan turun, dia datangi punya kebun. Dia bilang kepada kebun, "Wahai John," dia bilang gitu, John Barian. Ini petani satu tadi ini tanya, "Hai John Barian," katanya, "apa yang kamu lakukan tentang kebunmu ini sehingga begini jadinya? Kami tidak dapat hujan, kamu dapat hujan." Yang pertama, John bertanya sama si petani tadi, bertanya, "Hei, kamu tahu nama saya dari mana? Kita tidak pernah berkenalan." Dia bilang begitu. "La, arabtu ismaka min saut," di langit. Dia bilang gitu. "Aku tahu namamu dari langit tadi, yang memerintahkan jalannya awan ini untuk kebunmu. Janganlah kamu hai awan tumpahkan semua di kebun si John Barian." Kira-kira begitu. Ini John Barian kau sebut 3 kali lagi jadi anggota DPRD ini. Kena sering sebut sih. Hah? Mau jadi maju saya? Caleg ya? Ikut aja anak, insyaAllah. Anak sebut sering-sering. Okey ya. Sudah itu, ya, saya tahu nama kamu dari suara langit tadi itu. Di langit namamu disebut. Di langit disebut namamu. Kira-kira apa yang kamu lakukan terhadap kebunmu ini sehingga kamu berbeda dengan kami yang ada sekitar ini, enggak dapat hujan, kamu dapat hujan terus. Dapat hujan terus gitu. Apa jawabnya? "Saya tidak pernah menceritakan pada siapapun amalan saya ini, yang saya lakukan ini rahasia saya. Saya tidak akan menceritakan siapa-siapa," kata beliau. "Tapi karena kamu datang ke sini dan bertanya langsung, saya ceritakan samamu." Dibilang gitu. Rahasia pula rupanya. Tentu begitu ya, agar rezeki tidak terbagi mungkin ya, maksudnya gitu. Katanya, "Saya lakukan setiap panen kebun saya ini, saya panen," katanya, "qasamtu salasa aqsam." Saya bagi 3 katanya, sepertiga. Yang saya makan cuma sepertiga saja. Yang saya makan sulusahu li'iyali, sepertiganya untuk keluarga saya. Kemudian sepertiga lagi aku gunakan untuk pakai modal lagi dan benih dan bibit ini semua kebun agar dia tertanam lagi. Paham ya? Yang sepertiga lagi mana? Atasaddaqu bihi. Katanya, sepertiganya aku sedekahkan. Sepertiganya aku sedekahkan. Subhanallah. Kata si petani tadi, hadza ijabah. Ini jawaban dari pertanyaan kenapa suaramu, namamu disebut di langit. Udah 2 ya. Contohnya, nama kita disebut oleh Allah di langit sana apabila mau bersedekah, gitu. Subhanallah. Sulusahu li iyali, sulusahu aruddu bihi ilal fulati, katanya, wa sulusahu atasaddaqu bihi. Katanya, sepertiga aku pakai untuk keluargaku, sepertiga aku gunakan untuk modal kembali jalan kebun ini jadi, yang sepertiganya adalah aku tersedekahkan lillahi subhanahu wa ta'ala, untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau dia mendapatkan gaji misalnya 1 bulan itu 5 juta misalnya, atau 6 juta, baginya berapa itu? 3 juta 2 juta untuk keluarga, 2 juta untuk kekuatan dia bekerja lagi, dan 2 juta untuk apa? Sedekah atau zakat. Itu. Askia gaji berapa sih? Yang megang siapa tuh gajinya? Oke. Antum megang gaji ya? Hampir sepertiga udah. Jadi semua pegawai Askia diambil sepertiganya. Reto enggak? Pasti enggak reto. Pasti enggak reto.
Jangan Ustaz katanya, itu sudah ke bank semua itu. Kalau SK sudah masuk pesantren lah. Ada lagi mengatakan, udah jangan Ustaz katanya, diambil semuanya. Itu sudah opnam tuh SK-nya. Dah opnam SK-nya tidak bisa lagi. Jadi PNS itu kenapa antum tahu tak? Kenapa dia tidak semangat bekerja? Lihat malas saja udah bawaannya. Kenapa? Itu dia masalahnya, masuk pesantren itu SK. Di mana? Bang Negari. Tinggal terima 500.000 sebulan. Habislah. Dipotong sana, potong sini, potong. Alah males sepele. Kerajo kau dah semangat. Cobalah berbagi dengan Allah Subhanahu Wa Taala, sepertiga lu kasih Allah dulu, baru kita pakai yang lain. Betul kan? Sepertiga. Allahu Akbar. Antum yang tanya sama Buya nih, sama saya gitu. Beliau tuh bagaimana? Ngomong aja bandainya gitu ya. Ntar kita cerita di akhir. Oke. Satu lagi cerita saya ini. Ya. Ada seorang syekh di Mesir, namanya Syekh Solah namanya. Bukan pemain bola itu, bukan loh. Dari klub apa dia tuh? Liverpool ya. Ada Solah kan? Oh, Solah itu bagus juga tuh, Solah itu. Dicerita oleh di Inggris sana, beliau ini luar biasa hebatnya, dan dia membuat image Islam itu adalah bukan teroris, tapi ada rahmatan lil alamin. Dia tidak suka dengan teman-teman dugem segala macam, dia malam-malam hari sama wanita-wanita, dan sangat hormat kepada keluarganya dan anak-anaknya, dan dia sangat dekat dengan kawan-kawannya itu. Maka apa kata mereka? Saya tahu Tuhannya kata mereka yang boleh itu, tahu Tuhannya si Solah itu. Dia tidak Solah dulu tadi ya. Itu Solah itu katanya, saya akan coba bekerja sebagaimana Tuhan cinta sama dia dan cinta sama saya. Kata orang begitu. Jadi mereka dengan Solah itu baik sekali sekarang tuh. Sekarang ini cerita Solah lain. Solah nama Syekh Solah yang disolatkan waktu matinya 500 juta orang menyolatkan dia. 500 juta orang menyolatkan dia. 500 juta itu berapa sih? 500.000 ya. Menyembahyangkan dia, mensolatkan dia waktu dia meninggal dunia. Jadi pertanyaan ini, Syekh ini apa dia? Ternyata beliau ini adalah sarjana peternakan. Ada 9 orang tidak mampu yang kuliah tapi cerdas. Dia tidak mampu kuliah tapi cerdas sekali, maka mereka itu kuliah dengan segala macam kekurangannya, dan akhirnya dapat nilai kumlot ke-79-nya. Tamat mereka, sepakatlah 9 ini dari suatu kampung kecil itu ingin membuka namanya perusahaan pengadaan unggas untuk Eropa dan Mesir. Itu Eropa dan Mesir. Besar nih perusahaannya, bukan kecil. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Selesai mereka tamat kuliah, betul mereka relasikan, maka semuanya bermodallah, mengeluarkan modal masing-masing dengan kemampuan mereka. Mereka tidak punya modal besar. Hanya apa? Mereka cuma menghabiskan apa yang ada pada mereka. Ada uang istrinya diambil juga, uang dia habis juga, perhiasan istri diambil juga. Semua yang ada pada keluarga itu, dia setiap pribadi mereka mengumpulkan, ini saya punya. Katakanlah satu orang butuh 1 miliar untuk perusahaan ini. Sedangkan mereka butuh berapa? 10 miliar. Sedangkan baru terkumpul 9 miliar. Maka kata Solah kepada teman-temannya, kita butuh 1 mitra lagi. Kita lah 9 mitra ini. 9, butuh 1 lagi mitra kita, agar kita cukup 10 miliar mulai usaha ini dibuat. Maka masing-masing kita cari ya siapa yang dapat nanti ya. Maka cari. Seminggu berikut berkumpul mereka, enggak ada yang dapat satupun. Terakhir kata Solah, saya sudah temu orangnya, sudah dapat yang akan mengikutkan mitra yang ke-10. Mitra ke-10 itu siapa Pak? Kata teman-temannya, namanya Allah. Dia mitra ke-10. Dia kita berikan modal paketnya, sahamnya 10%. Kita mendapat 10% masing-masing, dia dapat 10%. Terus bagaimana?
tugasnya adalah tugas Allah kita kasih. Kita bawa besok ke notaris, dia bilang, serius sebenarnya. Kita ke notaris, kita bikin tugas Allah itu apa? Karena dia tidak, kita masih kasih modal dia 10% di perusahaan ini. Tugasnya adalah menjaga ayam-ayam kita ini, unggas kita ini sampai mati. Yang kedua, menjaga harga pasar bagus. Memang itu tidak bisa kita ngurus ya. Itu tidak ada yang bisa kita tuh, cuma Allah yang bisa itu. Menjaga unggas tidak mati, mana kita bisa. Kemudian harga perusahaan, harga bagus di pasar, enggak tahu juga bisa kita. Maka itu tugas Allah, dua tugas Allah. Dibikinlah ke notaris. Tugas kita 1, 2, 3 ini tugasnya. Sedangkan mitra ke-10 tugasnya adalah menjaga perusahaan. Mulai bekerja. Allahu Akbar. Tahun pertama sebelum sampai tahun pertama, baru 6 bulan saja melejit tinggi perusahaan ini luar biasa. Kenapa? Ada milik Allah situ 10%. Ada namanya milik Allah 10% di situ. Allahu Akbar. Setiap diuntung pembagi hasil 10% dikeluarkan. Setiap bulan hasil, misalnya setahun hasil 6 tahun berusaha, subhanallah, perusahaan ini menjadi perusahaan raksasa luar biasa. Baru 6 tahun berusaha. Jadi 6 tahun itu setiap bulannya mereka bisa memperkerjakan para pemuda-pemuda di kampung itu dan memperkerjakan ibu-ibu yang ada di situ menanam kebun, kemudian hasilnya mereka jual. Dari kampung itu luar biasa makmur. Tertanam sudah di kepala masyarakat itu. Apabila solah turun ke desa mereka, pasti akan ditumbuhkan di situ namanya Baitul Mal. Ya, akan jadi modal usaha. Allahu Akbar. Akhirnya tahun berikutnya makin besar. Kata solah, kita harus tambah saham Allah ini menjadi 20%. Kita kurangi modal kita, saham kita. Milik Allah 20%. Berikutnya tambah lagi menjadi 50% milik Allah, perusahaan itu. Ini daerah sudah dibuat sekolah, dibuat sekolah untuk perempuan dulu, laki-laki, perempuan, laki-laki, perempuan, sampai dari SD, SMP, SMA, sampai perguruan tinggi. Dibuat perguruan tingginya. Maka minta izinlah mereka ke kementerian di Mesir itu, Kementerian Pendidikan, untuk membuat universitas di kampung itu. Universitas banget. Biayanya dari mereka utuh. Pemerintah tidak mengizinkan membuat sekolah perguruan tinggi. Kenapa tidak izin? Karena nggak ada jalur transportasinya, nggak ada. Bagaimana anak kamu bisa membawa orang sekolah di sana? Akhirnya kata beliau, kalau begitu bagaimana kami ajukan sekalian untuk membuat rel kereta apinya. Rel kereta api dari kota sampai ke desa itu. Dari biaya perusahaan itu. Subhanallah. Akhirnya kata, kalau begitu oke. Maka beliau bikinlah universitas gratis dari anak-anak mereka situ, sekolah gratis dan universitas gratis. Kemudian jalan pun dibuat untuk rel kereta apinya. Dari mana asalnya? Dari 10% milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Pernah tak kita bertransaksi depan Allah? Begitu. Maka inilah sebabnya waktu beliau meninggal dunia, orang kenal semua nama beliau. Betul terdengar Muhammad Salah meninggal, orang meninggalkan semua pekerjaan ya, kecuali menuju di mana jenazah beliau terbaring. Subhanallah, katanya beliau disolatkan 500.000 orang lebih. Ya rahmatullah. Saya kira kita bisa membuat diri kita begitu. Siapa yang punya usaha, coba bertransaksi depan Allah. Ya Allah, usaha saya ini setiap hitung labanya nanti 10% milik Allah. Bisa tidak begitu? Saya sudah coba, ini ceritanya, saya sudah coba beberapa perusahaan saya yang saya buat. Ada percetakan, ada bagan, ada 2 buah bagan di laut menangkap ikan ini. Saya bilang sama Allah SWT, Allah, ini bagan, kamu punya saham di sini 10%. 10%. Bagan 1, bagan 2. Nama bagan ini HNI namanya. HNI itu bukan Halal Network Internasional, enggak, bukan. HNI itu adalah Harapan Nelayan Indonesia.
Keren ya? Bilang keren dong. Keren. Keren ya? Itu dia nama semangat hidup saya itu. Tapi sampai sekarang belum beruntung. Belum ada, kecuali setiap untung berapa buntutnya saya kurangkan 10%. Belum banyak. Paling 50 juta juga baru. Belum banyak. Seharusnya lebih banyak dari itu seharusnya. Sebab katanya apabila dia berzeki kapal ini 10 petak itu bisa 100-an sampai 200 juta sekali ke tepi. Tapi kita belum mendapatkan keuntungan besar itu. Mungkin Allah mengatakan sama saya, Muslim, kamu belum memanagenya dengan baik. Maka saya tidak ingin memberikan keuntungan. Tidak boleh juga mengharap pada Allah saja. Memang saya minta juga pada Allah sebenarnya. Soalnya minta tadi, Tuhan, tolong jaga kapal saya ya. Saya bilang begitu. Waktu saya cerita sama teman-teman, jangan begitu Ustaz, kurang ajar namanya itu katanya. Kenapa? Kamu tugasi Allah enggak aja gitu. Jangan begitulah. Kata. Rupanya salah juga saya begitu. Jadi, okey, ikhwan. Kalau antum punya berusaha, coba niatkan. Tidak usah besar-besar juga. 2,5% ya Allah aku berikan untuk dakwah. 2,5% ya Allah aku berikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Okey? Lah banyak ceritanya. Terakhir cerita lemah. Terakhir ini ceritanya adalah sedekah di Saudi itu, atau di hadis Rasulullah ada hadis namanya Da'u mardakum bisadaqat. Betul ya? Da'u mardakum bisadaqat. Sembuhkanlah penyakit kalian dengan sedekah. Sembuhkanlah penyakit-penyakit kalian dengan sedekah. Penyakit kalian, baik mak kalian, anak kalian, cucu kalian, siapapun, sembuhkan dia dengan sedekah. Waktu saya ke Saudi beberapa kali waktu yang lalu, saya melihat itu tulisan ditulis di pintu masjid, di pintu hotel, di pintu bus, ditulis Da'u mardakum bisadaqah, Da'u mardakum bisadaqah. Rupanya hadis ini bukan. Dan begitu saya ke pustaka, saya melihat sebuah buku besar, tulisannya, judulnya Da'u mardakum bisadaqah. Jadi itu menjadi judul sebuah buku besar. Judul sebuah buku. Sembuhkanlah penyakit kalian dengan sedekah. Sedekah, okey? Dah. Saya yakin betul ini. Saya baca, saya bersedekah, saya niatkan untuk menyembuhkan penyakit saya. Alhamdulillah sampai sini sehat, sampai hari ini sehat. Kalian tahu tak umur saya berapa? Umur saya lebih tua dari Pak Ip. Pak Ip itu lahirnya tahun 1963, betul ya? 63, betul? 63. Dan dia itu ada catatannya, maknya punya catatan tanggal lahir. Kalau saya tidak ada catatan. Tanggal lahir saya buat sendiri. Tapi saya kira saya bikin tahunnya 1961. Berarti kan 2 tahun tua saya tuh. Karena tahun itu mak saya tidak punya catatan tentang tanggal berapa saya lahir. Ayah pun punya catatan, tapi catatan telah hilang. Karena ditulis saja di papan di dapur. Papan telah jatuh, sekarang nggak ada lagi papan itu. Allah, menderita kali saya. Waktu ditanya guru, tanggal berapa awak lahir? Tahu dah Pak juga. Tu ijazah tak boleh ijazah kau dah. Ya perlu Pak ijazah. Tu baru tanggal kau. Tanya dia mak lu juga. Bertanya dengan mak, ada mak tanggal lahir mak? Tak tahu dia Muslim, tadi mak lah letak je mak tu. Ayah bilang, saya tulis tu di dapur tu lah, dapur tu. Di papan dapur tu dengan arang tulisan datang. Tahu arang tahu? Masak ngagai dulu kan pakai kayu. Arangnya tu ke arang tu tulisnya tu. Tak sengaja mana gaya dulu menulis kan. Dah. Jangankan tulisan tu, papan tu pun tak ada lagi. Saya bilang mak, nak ingat mak dah lahir mak. Almarhum mak bilang nak ingat. Tapi waktu itu hari hujan aja kata mak. Astagfirullahaladzim. Hujan hari itu. Kalau ini berarti ember-ember ni kah. Tapi saya bilang tak usah lah mak, kalau itu saya buat tanggal sendiri aja lah, saya bilang itu. Saya bikinlah sendiri untuk mudah diingat. Tanggal 1 bulan 2 kemudian ingat tu 61. Ya sudah, itu aja. Saya bilang sama kakak saya yang tua, betul ni kak? Oh gaya nang tu mas gaya itu.
ubahlah lagi gitu ya. Dah kau ubah ijazah lah banyak maka malih ni ubah biasalah aja. Saya lebih tua dari Pak Ipe. Tapi kalau waktu saya berdiri depan beliau, rasanya saya lebih muda dari dia. Di casing lah ya, di casing lah. Casing itu. Kalau antum mau lebih muda, saya kira perbanyak sedekah dia. Agar sehat. Siapa yang cerita? Siapa yang cucu? Cucu saya ini punya penyakit namanya agak terkesan wajah dunia. Tahu tak wajah dunia? Anak wajah dunia tahu? Wajah sedunia sama aja mereka. Apa namanya itu? Itu penyakit itu. Dia punya penyakit itu. Dan tidak sekadar itu saja, ikhwah. Kalau itu penyakit itu, dia punya penyakit jantung, dia punya kelemahan lain, lama bergeraknya dan lama sekali tidak bisa jalan, kadang-kadang jantungnya bocor. Itu penyebab penyakit itu. Jadi pokoknya masalah. Hanya saya merasa berat tentang dia ini, cucu saya ini. Saya bilang pada Allah SWT, seandainya hadis ini benar ya Allah, dan saya yakin itu benar dari Rasulullah SAW, saya akan melakukan tentang sedekah ini untuk dia, cucu ini. Jadi setiap Ramadan ada nasi berkah. Saya niatkan itu untuk dia aja. Kemudian apalagi setiap tahun baru, kurban ada lebih 20 ekor sapi yang saya belikan untuk disembelih di kabupaten kota. Di samping minta suara tadi juga, pasti ada suara, pasti ada pahala kan. Saya minta pahala pada Allah untuk menyembuhkan anak cucu saya itu. Apapun saya lakukan saya untuk dia. Bertahun-tahun ini, umurnya sekarang udah 3 tahun. Subhanallah, menurut saya ini ada kemajuan yang luar biasa. Kemarin tuh dia dirujuk ke dokter dan dia dioperasi. Jantung ada semacam jantung ada masalah, itu sudah tidak masalah lagi. Anak-anak yang model itu biasanya tidak bisa jalan. Sekarang sudah gesit sekali jalannya. Dan tinggal lagi dia harus pandai bicara. Dan bicaranya itu harus perlu kefokusan. Maka sekarang dia terapi fokus. Menurut saya ada hadis ini, ada perbaikan tentang dia. Saya yakin ini kena sedekah. Oleh sebab itu saya mengajak bapak-bapak ibu semua untuk banyak bersedekah. Apa usaha lain? Usaha lain adalah kalau untuk bersedekah tentu perlu ada rezeki ya. Betul tak? Ada uang. Antum pasti punya uang, kerana tiap bulan dapat gaji lah. Betul kan? Satu uang tu. Bagaimana tambahan uangnya agar lebih besar? Jangan terpatok dengan gaji saja. Harus ada pemikiran lain bagaimana bisa menambah namanya Omega. Apa itu Omega? Usaha nambah gaji. Itu cerita rumah makan Omega sana tu. Ada di Damasraya ya. Ada Omega. Itu cerita PNS tu Pak. Bapak ini berpikir bagaimana cara menambah gaji. Dia Omega namanya. Usaha menambah gaji. Jangan, kalau gaji dari yang telah dapat itu bukan min haitsulah yahtasib itu. Itu sudah yahtasib itu. Tiap bulan dihitung oleh Pak Akmal, dapat sekiannya, dapat sekian kan, dapat sekian. Dah ada hitungannya. Sekarang bagaimana caranya min haitsulah yahtasib? Dan di situ lagi benar lain. Yang lain itu saya beri kisi-kisinya. Kisi pertama, jangan tinggalkan duha. Duha jangan tinggalkan. Sesempit-sempit hari itu harus ada duha. Berbeda, bacalah fawaid duha ini, faedah-faedah duha ini. Kalau 2 rakaat dapat apa? Kalau 4 rakaat dapat apa? Kalau 6 rakaat dapat apa? Sampai 12 rakaat. Kalau ingin rezeki itu sekurang-kurangnya 2 kali salam. Itu rezeki. Paham tak? Dengar ya. Mau diamalkan tak nih? Sudah kan? Komitmen. Biasanya 1 kali aja cuma. Diingat dari istri. Abang Saipul belum duha ya. Kata istrinya, belum, nanti sekolah aja. Gitu kan. Sampai sekolah tak dikerjain juga.
Kan setan suka ataani itu ya, lambat-lambat kita mengerjakan. Jangan. Jadi sudah kerjakan. Kadang-kadang 2 aja. Dasar mendapatkan jawaban istri. Udah 2 bang, sudah. Semangatlah sudah, tapi 2 rakaat cuma. 2 tambah 2 salam. 1. Yang kedua, istighfar sampai banyak. Setiap hari. Istighfar. Saya hari ini masih istighfar. Saya masih hitung-hitung. Dari pagi baru 100 lebih. 164 kali istighfar saya. Saya berusaha setiap hari 2000 istighfar. 2000. Sebab istighfar itu memberikan kita, kalau duha tadi ibaratnya kita mengambil rezeki di tangan Allah. Kita bisa naik ke langit, langsung kita ambil rezekinya tangan Allah untuk kita. Itu faedah dari duha. Kalau kita tak duha, Allah turunkan dia, kadang-kadang dialihkan dulu gitu. Rezeki itu untuk saya sebetulnya, tapi agak kurang ajar sedikit, dipindah sama Akmal. Kenapa saya? Contoh tadi, hujan lah mau turun itu, ternyata enggak turun, hujan kebun dia ke tempat lain. Kenapa? Ditunda dululah kamu itu. Kira-kira begitu. Kita ingin penundaan. Duha tidak penundaan rezeki, tapi langsung kita ambil. Oke ya. Saya dipotong enggak ya? Ya ada ya. Ini wajib hukum berikutnya mengkasih foto sama saya. Kena mau saya laporkan ke. Oke? Itu 2. Istighfar adalah 3 faedahnya. Pertama, Allah memberikan solusi dari masalah hidup kita. Yang kedua adalah Allah beri ketenangan jiwa kita. Yang ketiga adalah rezeki min haitsu la yahtasib. Rezeki yang tidak terhingga dan tidak hitung-hitung dia. Kalau kita punya bisnis, ada aja peluang bisnisnya. Ada aja. Subhanallah. Itu min haitsu la yahtasib. Jadi katanya, man lazimal istighfar, siapa membiasakan istighfar, ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhraja wa min kulli hammin faraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. 3 hal. Maka kisi-kisi untuk mendapatkan rezeki min haitsu la yahtasib ada 2. Duha jangan tinggalkan, istighfar diperbanyak. Oke? Sampai situ saja. Tidak ada pertanyaan, tidak ada, tinggal pelaksanaan saja. Oke. Antum hari ini mau langsung bersedekah enggak? Hari ini, sekarang ini mau? Kok diam saja sih? Enaknya mendengar ceramah, tapi begitu sedekah yatafannanuna fi sini'atil hila. Jadi berseni-seni diri untuk buat alasan. Apa alasannya? Enggak bawa uang. Sekarang siapa yang bawa uang? Untuk mempraktekkan ceramah ini agar saya tidak diundang lagi ke depan, itu kotak depan itu harus diisi oleh kita. Bagi 3 isinya itu. Sepertiganya untuk keluarga kita, sepertiganya untuk kita nanti lagi, sepertiganya tinggalkan di masjid sekarang. Mau? Allahu Akbar. Tidak banyak. Kalau 100.000 di saku sekarang cuma 30.000 itu. Betul kan? Saya yakin bapak pasti tidak bawa 100 juta. 1 juta pun tidak juga pasti. Paling juga 300.000, 400.000 ya, 500.000. Ya udah bagi 3 coba. Udah. Siap gitu? Tentu siap. Mau mobil tuh siap. Siap semua? Kalau tidak begitu tidak sukses ceramah saya ini. Tidak ada faedah ceramah saya ini. Saya tanya sebenarnya, siap nggak tuh? Saya nggak tahu kan berapa uang bapak di saku. Kalau tidak ada, nggak ada kewajiban. Nggak ada sekarang maksudnya, nggak ada kewajiban. Tapi kalau ada sekarang, nanti kalau tidak dikasih, Allah ambil semua loh. Siap depan, siap? Siap insyaallah. Takbir. Takbir keras dia. Karena bukan uang itu takbir. Di sini siap? Oke. Takbir. Amin. Di sini siap? Takbir. Saya siap. Takbir. Allahu Akbar. Oke. Oke ya. Oke. Maka siap di sini siap? Akmal berapa uang saku?
Berapa uang sakunya? Saya diserahkan 2,5 juta. Enggak, uang sakuan itu berapa sekarang? 30%. Kalau nggak ada nggak apa-apa, nggak wajib. 30% aja. 200.000 ya. Oke. Udah, lah paham ya? Lah paham. Karena ceramah ini saya menyampaikannya, maka saya tidak 30%. Berapa yang ada saya kasih. Isaku saya ini. Berapa yang ada? Enggak lah. Ini ada sebut. Ini nggak ada lagi loh. Ada. Habis. Das. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 2 juta. Ini juta saya. Oke. Saya 2 juta ya. Karena saya ceramahnya, enggak mungkin saya kurangi 3/4 gitu loh. Oke. Saya semuanya aja. Nanti pasti Allah ganti hari ini lebih banyak dari ini. Pasti. Saya yakin itu. Saya yakin. Serahkan kepada Allah, Allah berikan rezeki. Insyaallah. Oke. Udah siap semua ya? Saya belum berangkat untuk pergi olahraga sebelum antum keluarkan uangnya. Ibu ada yang berdiri dulu, ada yang berdiri bawa ini tempatnya. Laki-laki jalan dulu, ibu-ibu jalan dulu. Coba silakan. Berapa dapat nanti antum bisa musyawarah sama pengurus yayasan mau diapain? Mau buat mobil, jadi mobil dia. Mau jadi apa? Kalau untuk apa? Jadi apa setelah? Oke. Hadir kita berapa kira-kiranya hadir nih? Berapa yang hadir nih Ustaz? Yang hadir berapa ini? 200. Oke. Hampir sudah siap. Ayo silakan sebentar aja, saya ingin tahu seperti apa responnya. Ya. Tadi kan sudah diberikan amplop di saat data tadi, itu saja yang dimaksudkan diberi peraturan yang sudah terisi sebelumnya. Amplop yang diisi, ada buat amplop semua ya? Isikan sepertiganya. Enggak, saya enggak mau kurang dari sepertiga, harus sepertiga. Saya melihat hari ini bagaimana Allah membalasnya. Hari ini Allah membalasnya. Oke? Adapun makan antum hari ini dari saya. 200 orang kali 20.000 ya. Jadi 4 juta insyaallah dari saya untuk makan siang. Jadi enggak usah minta uang kantor lagi makannya. Oke? Siapa yayasan siapa? Ini sini. Antum ya? Untuk. Jadi untuk makan mereka antum beli nasi bungkus. Harga 20.000. Nanti saya uangnya ambil. Oke? Jadi 200 orang saya hitung 200 orang hadir ini insyaallah. 200 kali 20.000 aja nasi serta bungkus. Insyaallah 4 juta. 4 juta ini ada untuk makan siang. Makan siang ini insyaallah sudah oke. Oke ya? Oke, alhamdulillah rabbil alamin. Jazakumullah jaza. Itu laksanakan ya sepertiga ya. Laksanakan sepertiganya insyaallah. Dengan demikian kita sudah coba untuk menerapkan apa yang kita dengar. Nah, apa yang kita sampaikan. Oke? Saya minta dipoto bersama pengurus. Jazakumullah khair jaza. Mohon maaf lahir batin kalau ada kesalahan dan khilafan. Aqulu qouli hadza wa shalli wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ini ya. Baik, sekali lagi syukur jazakallahu khairan Ustaz atas nasihat dan tausiahnya kepada kita semua. Tadi 100% boleh dipakai untuk minyak ya Ustaz. Tapi insyaallah. Baik, assalamualaikum insyaallah. Kita sangat berharap kehadiran dia untuk diundang selanjutnya. Betul Ustaz?
plus makan siang nanti insyaallah. Baik, acara selanjutnya yaitu launching ambulans Azkia yang akan langsung disampaikan oleh Ketua UPZ kepada Ustaz Syafriul Exos dipersilakan. Cek. Mohon izin Bapak Ibu Ustaz Ustazah, agak 10 menit saja ingin menyampaikan perihal ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Penghormatan ditumpangkan pada pembicara sebelumnya. Mohon izin sekali lagi Bapak dan Ibu Ustaz Ustazah yang hadir secara offline dan online dalam taskif kita di bulan Agustus ini. Langsung saja, ya pertama kita ucapkan ribuan terima kasih pada Buya Haji Muslim Yatim LCMF yang telah memberikan support buat kita semua, sekaligus membuktikan apa yang telah disampaikan tadi dalam infak dan sumbangan yang luar biasa. Jadi kelebihan beliau ini beliau di samping memberikan kepada orang lain dengan mengajak dan juga mengamalkan langsung apa yang beliau sampaikan, sehingga insya Allah ya seperti dikatakan tadi, salah satu kiat menjadi orang terkenal di langit itu salah satunya adalah dengan memberikan hak Allah dengan berinfak atau bersedekah. Mudah-mudahan ya yang telah beliau infakkan tadi Allah ganti dengan yang lebih baik, dibalas oleh Allah dengan pahala yang berlipat ganda. Sekaligus insya Allah makan siang kita hari ini nanti teknisnya kita sepakati ya. Makan siang kita hari ini ditanggung oleh Buya Muslim. Kita yang hadir secara offline ya, yang online gimana caranya? Yang online kita serahkan ke mereka untuk beli sendiri ya. Yang offline di masjid ini mohon nanti tidak kemana-mana agar yang dibeli tidak mubazir ya. Sejumlah yang ada di dalam daftar hadir yang disiapkan di pagi tadi. Tentang program kita tahun ini adalah program Azkia secara keseluruhan. Karena ini sudah mulai kita butuhkan ya, ambulans Azkia kita belum punya. Sebagai bahan pertimbangan dan urgensi adanya ambulans ini ada beberapa catatannya di sini. Pertama, mengingat usia juga yang makin bertambah ini. Jadi Anda lihat Bapak Ibu saudara sudah semakin tua kan. Ya, sudah mendekati ke kematian itu kita harus siapkan sarana, salah satunya ambulan. Apalagi kita rata-rata para perantau semua ya, dari daerah semua. Nanti yang ngantarkan jenazah kita tentu tidak pakai mobil bus Azkia atau mobil pribadi. Baiknya dengan ambulan biar bisa nyaman di atas ambulan itu sampai ke kampung halaman kita. Ini jumlah SDM Azkia ini ada sekitar lebih kurang 430 orang. Tidak saja untuk SDM Azkia, tapi juga untuk keluarga kita. Taruhlah kali 3 itu sudah 1290. Ada suami yang di luar, ada istri yang di luar, atau ada ayah dan ibu di rumah kita. Itu dikali 3 saja sudah 1290 jumlahnya. Ditambah lagi siswa kita TPA, TK, SD, SMP, UA, sampai SMP itu sudah 2.350 orang. Kemudian mahasiswa natanya kemarin Pak Fikar ada 1.076 orang. Tambah lagi masyarakat dekat sini mungkin rata-rata paneh taruhlah 100 orang.
Ini pengambil manfaat mungkin yang bisa kita gunakan nanti ambulan ini. Dia ini berjumlah 5.246 orang. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, selama ambulan ini dimanfaatkan, tentu kita yang ikut berinvestasi, kita yang ikut berinfak tetap menjadi sedekah jariah yang mengalir pahalanya ke kita semua. Alhamdulillah hari ini kita disemangati oleh Buya Muslim yang beliau memberikan teladan sendiri pada kita untuk bisa meraih rezeki lebih setelah kita infakkan. Kemudian yang kedua, estimasi kita sebetulnya tentang infak ini, sebagaimana flyer yang sudah diedarkan di beberapa grup itu, kita prediksi harganya 250 juta. 250 juta ini tidak banyak kalau bersama. Kalau tadi Buya di awal sampaikan ke Pak Irwan, katanya dengan batuk saja keluar mobil satu. Kita tentu tidak ingin yang dapat pahala itu Pak Irwan saja. Kita juga inginkan ada investasi di sini, ada pahala di sini sesuai dengan kemampuan kita. Jangan orang sudah dapat pahala besar sementara kita, ini bukan hukum fardu kifayah. Berinfak ini tidak fardu kifayah hukumnya. Kalau fardu kifayah, udah selesai semua orang-orang kaya kan, orang-orang beruang, berduit itu udah selesai, tidak perlu kita lagi. Tapi infak ini fardu ain, kewajiban-kewajiban masing-masing kita yang diberi rezeki oleh Allah. Nah, ini saya coba hitung-hitung seperti ini. Andaikan dari 430 tadi kita ambil 350 orang saja SDM Askia kali 100.000 itu sudah berapa itu? Pak Jan yang dapat air hujan tadi berapa Pak Jan? 350 kali 100.000. Capek lah Pak Jan. 35 juta. Ini dari PTK atau SDM saja, andaikan 100.000 per orang ya. Kemudian siswa kita sebetulnya 2.409 jumlahnya. Taruhlah kita ambil 2.000 saja, itu 100.000 kali 2.000 berapa ya Pak Ji? 200 2.000 kali 100.000 200 juta. Hah? Nyelah deh, tong pakai kalkulator. 200 juta itu sudah 235 juta. Tinggal 15 juta lagi. 15 juta ini bisa rekanan, bisa insya Allah kita juga siapkan proposalnya. Ada bank-bank, ada partner kerjasama kita Askia juga bisa. Itu kalau kita ambil perkiraan rata-rata rendah dari kemungkinan infak rata-rata kita. Sementara kebutuhan kita adalah 250 juta. Alhamdulillah juga sudah dimulai di tingkat yayasan. Kita coba kemarin share dengan tentu tidak mengurangi makna semangat kita. Pak Saiful sudah menyatakan 1 juta, Ustaz Akmal sudah 2.500.000. Kemudian Pak Wir tadi juga sudah 500. Ini kita mulai dari tingkat yayasan. Insyaallah Pak Datuk dengan batuk saja keluar 1 motor itu. Tapi buat Ismail. Soalnya nanti kita lobby juga Pak Datuk. Pak Irwan juga kita ajak nanti juga bisa ikut serta berpartisipasi di sini. Ya. Direktur, kepala sekretariat, kepala inspektorat, direktur yang ada juga kepala korsan. Insyaallah nanti ada masing-masing berinvestasi sesuai dengan kemampuan, kesanggupan dan keikhlasannya. Insyaallah semuanya kita ikut sehingga betul-betul ambulan ini milik kita bersama. Tadi Ustazah lewat siapa tadi? Lewat Rudi tadi, orang luar ikut menyumbang tadi. Mau investasi 100.000. Orang luar tidak ada kaitannya dengan Askia. Nah, tadi udah kita terima 100.000 dari mana Rudi? Fardi. Iya, uangnya lanjut serahkan.
juga insya Allah di mobil ambulan untuk yang rekanan atau sponsor tadi, kita juga sudah siapkan proposal dengan memajang stiker atau gambar apakah bank atau perusahaan itu dengan syarat minimal 20 juta. Kalau dia mau nyumbang 20 juta, kita tempelkan logo lembaga atau perusahaannya di mobil ambulan. Nah, tadi sudah coba lobby Buya gitu ya. Gimana Buya aja yang nyiapkan gimana? Wah, ini kan lembaga pendidikan, nanti dipajang foto saya di sana nggak enak juga. Nah, jadi menjaga itu juga. Tapi secara walaupun secara zahirnya dia tidak berinfakkan semuanya, tapi dia alhamdulillah membantu kita semua. Baik Bapak dan Ibu, saudara-saudara semua, sudah 10 menit ini kita mulai hari ini, dan insya Allah kita lanjutkan dengan orang-orang yang berada di unit kita. Anak-anak kita, siswa-siswa kita sudah siapkan untuk Kota Padang, unit TK sampai SMP, dan insya Allah UA nanti menyusul. Amplopnya ini ada di bawah. Amplopnya sudah, tolong bantu Rizky. Sudah dituliskan nama unitnya. Dari TK 1 itu Bu Riz, nanti mohon bisa diambil satu tas UPZ yang berisikan amplop untuk anak-anak kita, untuk siswa. Jadi mohon juga motivasi untuk siswa nanti, anak-anak kita, orang tua, agar menyerahkan atau menyalurkan infak pengadaan ambulan Azkia melalui amplop yang sudah kita sediakan. Ini sengaja dibikinkan amplop agar lebih, pertama tentu lebih merata. Yang kedua, insya Allah akan terjaga nominalnya. Kalau misalkan nanti diserahkan tanpa amplop, kita ada 50.000 segala macam. Tapi insya Allah, dan dari pengalaman selama ini juga alhamdulillah ya, kalau diberi amplop itu orang tua kita rata-rata ya di atas 100.000, ada yang 500, 1 juta, luar biasa. Mudah-mudahan dalam waktu cepat kita akan laporkan nanti perolehan penggalangan donasi untuk pengadaan ambulans Azkia. Insya Allah akan terwujud dengan kebersamaan dan semangat kita semua. Yang jelas ini sekali lagi adalah milik kita bersama, bukan milik UPZ. Ya, apalagi ketua UPZ. Ntar dibawa mobil ambulan ke kampung, wih, lah kayu Sofrion gue ya, batu membawa ambulan Itu bukan komentar kayu tuh, Asia yang meninggal gue. Jadi ketua PZ tetap dengan senia saja, jadi operasional PZ sekaligus. Bapak Ibu saudara, mohon maaf atas segala guruan dan kesalahan. Kepada Ustaz-Ustazah kepala unit, mohon singgah dulu di di atas bak air ini ada tas yang mohon dibawa. TK 1, TK 2, TK 3, TK 4, TK 5, SD 1, SD 2, SD 3, termasuk SMP Azkia. Kita sudah siapkan tas UPZ yang berisikan amplop, dan mohon bantu dibagikan ke anak-anak kita di pekan besok, dan kita beri waktu 1 pekan ke depannya untuk pengembalian amplop ini ke unit sekolah. Dari UPZ nanti melaporkan, menunggu laporan dari Ustaz-Ustazah kepala unit. Baik, demikian, terima kasih banyak atas semua partisipasi kita, infak dan sedekah kita. Insya Allah tidak ada yang sia-sia di hadapan Allah. Semoga semua keikhlasan kita dicatat oleh Allah dan dibalas oleh Allah dengan balasan yang tentu lebih baik dari yang kita berikan hari ini, dan menambah berkahnya rezeki yang kita gunakan sehari-hari sesuai dengan niat-niat kita masing-masing. Demikian yang kita sampaikan dalam acara launching pengadaan ambulans Azkia pada hari ini yang dimotori oleh UPZ Yayasan Azkia Sumatera Barat.
Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf. Dan untuk makan siang Ana serahkan nanti gimana teknisnya. Bapak dan Ibu, saudara dari Ana mewakili pengurus UPSN Yayasan Asyifa Sumatera Barat, mohon maaf dan terima kasih atas partisipasi kita semua. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sudah menyampaikan terkait dengan ambulans Yayasan Asyifa Sumatera Barat. Semoga program ini bisa berjalan dengan lancar dan yayasan kita ada memiliki minimal 1 unit mobil ambulans. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, Ustaz-Ustazah, Ana mohon maaf karena ini sudah lewat sedikit ya waktu dari kita